Halo Fuse Jakarta, perkenalkan nama gue Sampat Putra, biasa gue dipanggil Sam. Gue dari Fuse Peak Couple. So today gue diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan kepada kalian semua dan kita sama-sama belajar karena gue pun masih belajar. Tapi sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap daripada kami. Sehingga hari ini kami masih bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus yang ada pada setiap daripada kami Tuhan, memimpin kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengarkan bisa menjadi benih yang baik, tertanam subur dalam hati kami masing-masing, bertumbuh lebat, berbuah, dan bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Thank you Lord Jesus, in your name we pray, amen. Oke, hari ini kebetulan gue dapat satu topik yang cukup menarik, which is tentang idolatry. Mungkin kita semua udah sering mendengar tentang terms idolatry ini. Tapi biar hari ini kita bisa diingatkan dan belajar lagi bahwa apa sih konteks idolatry menurut Alkitab. Jika boleh untuk kita bahas tentang idolatry itu sendiri, idolatry itu adalah ketika kita menempatkan seseorang ataupun sesuatu di atas dan melebihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal-hal ini biasanya kita nggak menyadari nih teman-teman. Jadi kita kadang-kadang melakukan sesuatu udah kayak aktivitas seperti biasa, udah menjadi habit kita menempatkan banyak hal, banyak aktivitas, banyak orang-orang di atas Tuhan kita Yesus Kristus gitu loh. Kenapa kita melakukan hal-hal tersebut? Bukan karena kita sengaja gitu ya. Kadang-kadang karena kita tahu gitu loh bahwa hal-hal tersebut ada hal-hal yang baik, hal-hal yang nggak dilarang, hal-hal yang nggak merugikan siapa-siapa gitu loh. Jadi kita pikir kayak, oh ya udah, kenapa kita nggak boleh melakukan hal tersebut gitu loh? Kenapa kita nggak boleh menempatkan seseorang, menyayangi seseorang, misalkan keluarga kita, papa mama kita, istri kita, pasangan kita gitu loh. Jadi ya udah, karena kita udah sering melakukan hal-hal tersebut, kita menganggap itu ada sesuatu yang biasa gitu. Kita mengidolakan mereka gitu loh. Namun, kenapa kita penting untuk mengetahui idolatry, konteksnya di dalam Alkitab seharusnya seperti apa gitu loh. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, and as a believer, we know that our only idol is Jesus Christ. Dan kita seharusnya menempatkan Tuhan Yesus tidak di bawah hal-hal lain, tapi on the top of our priority list. Seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ini perikop berbicara tentang manusia baru. Oke? Gue bacakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. So that's why dari ayat Kolose 3 ini kita tahu bahwa ketika kita menempatkan segala sesuatu hal di atas Tuhan, we worshiping them, itu akan mendatangkan kemurkaan bagi Allah. So we know bahwa Tuhan tuh nggak suka gitu loh. Oke? So there's 2 point of discussion hari ini yang akan kita belajar bersama-sama. And the first one is the nature of man and the manufactured God. Sebagai manusia, kita tahu bahwa ketika kita lahir, diri kita itu penuh dengan kedagingan ya teman-teman. Bahwa itu hal yang memang sudah nempel di masing-masing diri kita gitu. Jadi kita nggak bisa nolak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengetahui diri kita, identitas diri kita, bahwa kita itu adalah anak-anaknya Tuhan gitu. Dan kita bisa mengandalkan Tuhan untuk membantu kita mengatasi kedagingan kita. Oke? Most of the time kita pasti nggak sadar. Again, karena yang tadi gue sempat bilang bahwa kita nggak melihat sesuatu yang jahat, yang dilarang, sehingga kita ya lakukan aja. Let me take an example for us. Misalnya, kalau kita menyayangi orang tua kita, boleh nggak? Pasti boleh. Justru Tuhan menginstruksikan kita untuk menyayangi orang tua kita. Boleh nggak kalau yang udah berkeluarga, kita menyayangi istri kita, menyayangi suami kita? Tentu boleh, gitu kan? Karena
suami istri itu adalah hubungan yang dipersatukan oleh Tuhan. Boleh nggak kalau memang keluarga, misalnya kita udah punya anak, kita menyayangi anak kita? Of course, yes, kita sangat boleh dan sangat dianjurkan gitu kan, diinstruksikan oleh Tuhan untuk menyayangi family, orang-orang lain. Even God yang kasih tahu dan memberikan instruksi untuk mengasihi mereka semua. Tetapi akan menjadi kurang tepat ketika kita menempatkan mereka as our idol, di atasnya Tuhan. Itu akan menjadi tanda tanya besar. Apakah memang kita mengetahui konteks bahwa we need to put God di atas segalanya? Contoh yang kedua, misalkan kita we just capek pulang kerja, kita suka nonton Netflix, nonton movies, and then let's say playing games, scrolling social media, and then let's say ada yang suka olahraga. Salah nggak bahwa kita melakukan semua itu? Of course not. Ketika kita melakukan sesuatu, we think that okay, kita bisa lebih relax, kita pengen olahraga, kita pengen lebih sehat, kita melakukan hobi-hobi kita agar kita bisa refresh juga. Nggak salah teman-teman. Tetapi jika hal-hal dan aktivitas tersebut menggantikan quality time kita dengan Tuhan, di mana kita butuh itu untuk build our relationship with Him, we put those activities as an idol in our life, itu akan menjadi sesuatu yang kurang tepat teman-teman. Oke? Dan even di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, di sana dibilang gitu loh, bahwa as a believer, we know that He is the source of salvation and satisfaction in our lives. Itu very strong ya teman-teman ya, bahwa Dia adalah sumber, source of salvation dan satisfaction in our lives. Jadi jika memang Dia sumbernya, kenapa kita harus cari sumber dari hal-hal yang lain gitu loh? Karena udah jelas dikasih tahu bahwa ketika kita menempatkan Yesus Kristus di atas hal-hal yang lain, itu sudah cukup karena Dia sumber dari segala sumber. Di Alkitab ada satu cerita yang cukup menarik, bahwa kita flashback, coba ingat-ingat lagi, dan gue yakin kalian semua udah pernah mendengar ataupun membaca tentang cerita ini. Adalah satu cerita di Taman Eden, di mana of course di sana ada Adam dan Hawa. Terus singkat cerita, dia pengen mengetahui tentang pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk. Ketika mereka pengen mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang buruk, is a good thing, bukan sesuatu yang salah. Tetapi fokus yang pengen kita pelajari adalah ketika mereka fokusnya udah nggak lagi relationship mereka dengan Tuhan pada cerita itu. Mereka udah fokusnya, oh gue pengen tahu nih tentang pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk. Mereka lupa bahwa Tuhan itu adalah sumbernya. Dan apa yang mereka harus build itu adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Maka dengan mereka bisa building the relationship with God, mereka bisa mengetahui tentang pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk. Oke? So, even dari Adam dan Hawa, nature-nya seperti itu. So, dalam tanda kutip, memang kita sebagai manusia, kita lumrah bahwa kedagingan itu sungguh melekat dan kental dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. But again, ketika kita punya Yesus Kristus as our God, dan kita recognize Him, Dia bisa membantu kita, Roh Kudus bisa membantu kita untuk pelan-pelan melepaskan kedagingan kita. So we know that actually Tuhan dan Roh Kudus itu selalu beserta kita. Oke? Dan we have to know that kita didesain oleh Tuhan itu memang untuk apa sih? Untuk worship. Oke? And to building a relationship with Him. Okay, but it's not that easy when we say worship with our heart and our spirit, and to build relationship with Him. It's not easy as it say. Gue bisa bilang kayak gini gampang, tapi ketika kita lakukan mungkin tidak segampang itu gitu loh. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah sumber. Dari kalau kita pikir bahwa oh kita harus cari solusi, bla 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 dari hal-hal yang lain, tapi kita tidak tahu sumbernya, akan jadi useless juga. Dan di Daniel 5 ayat yang ke-23, di situ dibilang bahwa kita harus memberikan Tuhan the honor that is His due. Bahwa itu memang sepantasnya Tuhan dapatkan. Kita seharusnya meletakkan Tuhan sebagai yang utama di hati, pikiran, dan
kehidupan kita. Oke teman-teman, masih pada semangat ya? Kita akan lanjut ke second point. Pada poin yang pertama tadi, bahwa kita dijelaskan, kita tahu bahwa kita manusia penuh dengan kedagingan ya teman-teman ya. Dan itu sangat wajar, karena itu adalah sifat dasar manusia. But as a believer, we need to remember that we are called to worship God. Dan artinya adalah kita dipanggil untuk memang worship God gitu loh. We need to worship Him above anything else. Dalam segala situasi, kita butuh. Itu kebutuhan kita teman-teman. Kebutuhan kita adalah worshiping God. Okay? So the second point that I want to bring up adalah we need to know that He is the only worthy. Tuhan kita itulah the only one. There's no one like God yang kita bisa worship. Kenapa? Even di Mazmur 150 ayat yang ke-6 berbunyi seperti ini teman-teman. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. It's very strong verse teman-teman. Bahwa di sana dikatakan bahwa bukan hanya kita, tapi segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan kita perlu mengingatkan diri kita sendiri teman-teman. Bahwa we need to get back that recognize Him, that He is the source, He is worthy, and can fulfill us. None else, hanya Tuhan saja. Bahkan ada satu karakter di Alkitab yang gue yakin teman-teman sangat udah tahu lah ceritanya dia, karena dia luar biasa. Itu ada cerita tentang seorang Daud teman-teman. Bagaimana ketika dia udah mentok nih teman-teman ya, dia berdoa gitu ya. Dia berdoa kepada Allah gitu. Dia doa di Mazmur 86 ayat yang ke-8, gua akan bacakan. Dia berkata seperti ini. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Wow. Ketika gue baca ayat ini, gue bisa membayangkan ya, maksudnya pada kejadian itu ketika ini ceritanya Daud itu lagi berdoa minta tolong teman-teman. Ketika dia berdoa minta tolong, ketika gue baca gue membayangkan gitu loh. Ketika dia bilang, tiada yang seperti Engkau. Gak ada lagi yang seperti Tuhan teman-teman. Dia udah experience a lot of things, ups and down, dan dia langsung bilang, tidak ada yang seperti Engkau di antara para Allah. Gue bisa bayangkan bagaimana ketika dia berkata seperti itu, Daud itu kayaknya tuh kagum banget sama Tuhan gitu. Sampai dia bilang kayak, udah Tuhan, udah gak ada lagi hal-hal lain, orang lain, Allah-Allah yang lain selain Engkau. Dan apa yang lo perbuat itu udah gak bisa dibanding-bandingkan gitu loh. Udah best of the best gitu loh. Kenapa? Karena Daud itu sudah experience. Sehingga dia bisa bilang bahwa, oh udah, gue gak perlu cari orang lain deh, gue gak perlu cari Allah-Allah yang lain deh, gue gak perlu cari barang-barang berhala yang lain deh, karena Tuhan itu cukup. Dan apa yang Tuhan lakukan, udah gak perlu gue banding-bandingin lagi gitu loh. Kayak misalkan gue mau beli TV, gue ngeliat banyak merek, gue ngeliat ke toko yang lain, karena kenapa? Gue pengen bandingin yang mana yang bagus gitu, mana yang the best sih, gue suka nih, gue pengen sound system yang bagus, gue pengen visualnya yang bagus. Gue akan bandingin dari toko ke toko sampai gue dapet yang the best. Nah tapi kalau si Daud ini, dia udah bilang, oh gue udah gak perlu bandingin lagi gitu loh, gue udah tahu nih apa yang paling bagus, apa yang the best gitu. So what's the point untuk Daud menyembah hal-hal yang lain? And what's the point for us untuk menyembah hal-hal yang lain gitu selain Tuhan? Because we know that He is the only one worthy. So, jika akhir-akhir ini kita tahu bahwa kita tidak mendapatkan Tuhan di top priority-nya kita, jika kita tahu bahwa kita mungkin menyembah hal-hal yang lain selain Tuhan, kita ambil waktu sejenak, coba refleksi, coba ngobrol sama Tuhan, and bilang sama Tuhan gitu, I want to put you back to your throne in my heart, di pikiran dan di kehidupan kita, because there's nothing like you, Jesus. So untuk sum up sharing hari ini, gue pengen bacain satu ayat lagi
and then I'm finished. Di Hebrews 13, verse 5. Gue bacakan, keep your life free from love of money, and be content with what you have. For he said, I will never leave you nor forsake you. Oke, mungkin perumpamaan di sini dibilang tentang love of money dan kita harus konten gitu tentang apa yang kita punya. Tapi yang pengen gue tarik dari ayat ini adalah di situ Tuhan bilang gitu loh bahwa I will never leave you nor forsake you. Tuhan nggak pernah akan meninggalkan kita gitu. Jadi jika hari-hari ini kita ngerasa bahwa ada hal-hal lain yang bisa bantu untuk jadi solusi masalah kita, atau kita lagi menghadapi sesuatu yang kita berpikir bahwa oh, gue belum ketemu nih solution for my problem, for my issues, dan gue mencari hal-hal lain selain Tuhan. Ingat teman-teman ayat ini bahwa kita harus konten dan kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. So we don't need to worship other things than God, because we know that Jesus Christ is the ultimate thing and there is none like Him. Actually itu aja sharing firman untuk hari ini. Hopefully bisa menjadi reminder untuk kita semua, dan of course kita bisa belajar dari sharing firman hari ini. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.